Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Masih bersama Adi di sini di channel Gibahin Bola, yang dimana kita akan mengulas pertandingan semalam ya. Kita lagi-lagi kalah dengan Irak, meskipun tidak terlalu banyak ya, seperti waktu di kualifikasi, tapi namanya kalah tetap kalah ya. Meskipun itu 1-0 atau 2-0, namanya kalah tetap kalah. Ya, semalam 1-3, di mana menit ke-17 ya dari Muhammad Ali yang bisa berhasil menjebol gawang dari Hernando Ari. Kemudian dibalas oleh Marcelino Ferdinand di menit ke-37. Dan yang disayangkan sekali, pada menit-menit akhir babak kedua ya, 45+7, itu Osama Rashid berhasil ngebobol kembali gawang dari Hernando Ari. Sebenarnya ini sangat disayangkan sekali, yang seharusnya di babak pertama itu bisa 1-1 ya. Ini membuat kita semakin kuat, namun apa daya ya, di menit-menit akhir injury time Irak berhasil membobol kembali jadi 2-1. Nah, dengan pergantian sebenarnya untuk di babak pertama cukup baik ya, serangan-serangannya, dan cukup cantik sekali permainannya. Beda dengan pada waktu di kualifikasi Piala Dunia yang di Basra ya, di kandang Irak. Kemarin itu cukup baik koordinasi antara Justin Hubner, Ivar, dan juga Marcelino itu cukup baik ya dari lini per lini. Namun memang kesalahan kembali di belakang ya, yang membuat akhirnya Hernando Ari harus memungut bola di gawang sendiri ya. Dan di babak kedua ada sedikit pergantian, yaitu Suarez digantikan sama Witan Sulaiman, sehingga posisi dari Yance Sauri ditarik mundur. Nah, ini sebenarnya gebrakan cukup bagus sekali ya. Terbukti pada babak kedua terus menyerang ya, tidak ada hentinya. Namun sayang sekali di menit-menit awal, nah ini dia yang menit-menit awal yang membuat timnas Indonesia kembali down ya, dengan gol babak kedua begitu cepat ya, dengan dari Hussein ya, kalau nggak salah menit ke-7 ya. Nah, itu yang membuat Indonesia harus memungut kembali bola dan skor 3-1. Dan tim STY mencoba untuk bangkit dan menggantikan pemain-pemainnya. Di situ ada Sturridge ditarik, terus juga ada Ivar Jenner ditarik, diganti dengan Mark Locke, Kambuaya, dan Dimas Derajat. Tapi sayangnya bro, dengan masuknya Mark Locke, Ricky Kambuaya, dan Dimas Derajat, kalau menurut gue pribadi ya, tidak ngaruh bro, malah semakin semerawut. Karena dilihat dari lini tengah ya, tidak ada perkembangan, justru malah buruk seperti itu. Dan juga hilangnya koordinasi antara Mark Locke dan Kambuaya, masih kurang tune in ya. Ditambah lagi dengan Dimas Derajat yang masih belum lah ya, sehingga sayang sekali ya di menit-menit akhir justru timnas kita habis-habisan diserang ya, jadi bulan-bulanan ya. Dan ini juga menjadi catatan buruk juga, yang dimana coach Sintayong begitu percaya dirinya akan menyambut serangan dari Irak, dan mungkin di atas kertas dia sudah meracik strategi, terus juga meracik istilahnya pemain-pemain yang akan dihadang. Namun semua itu gagal, dan akhirnya kita menelan pil pahit kembali 1-3 ya. Dan juga kita coba lupakan untuk
pertandingan semalam ya, yang sebenarnya memang target dari timnas yaitu seri, dimana kita harus punya poin satu, dan nanti kita berharap nanti lawan Vietnam ya di tanggal 19 kita bisa menang, sehingga di grup D target dari timnas yaitu poin 4. Nah, tapi target itu hanya tinggal target bro. Buktinya melawan Irak tinggal kita tidak dapat poin ya, masih kosong. Dan juga untuk nanti melawan Vietnam, nah ini untuk timnas melawan Vietnam sendiri, ini menjadi tolak ukur bagi perkembangan timnas Indonesia. Kenapa saya sebut sebagai tolak ukur? Karena timnas sering sekali bertemu dengan Vietnam. Sudah sering sekali. Dan untuk skornya, kita lebih banyak menang ya, tipis ya, 1-0, 2-1, 3-2. Meskipun imbang ya, kadang 2-2 atau 3-3, kadang juga 0-0. Nah, ini menjadi tolak ukur bagi perkembangan timnas Indonesia. Oke, begini. Jadi misalkan timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, dengan materi-materi pemain yang sudah ada seperti Justin Hapner, terus juga Ivar Jenner, Rafael Sturridge, Jordi Amat, Elkan Bagot, itu pemain yang luar biasa semua. Tapi ketika nanti melawan Vietnam dan Vietnam berhasil mengimbangi Indonesia, nah ini menandakan bahwa kemajuan timnas belum atau tidak baik, stuck seperti itu. Atau bahkan mungkin kalau andaikan menang pun, apabila istilahnya menang tipis ya, 1-0, 2-1, 3-2, meskipun imbang ya, kadang 2-2 atau 3-3, kadang juga 0-0. Nah, ini menjadi tolak ukur bagi perkembangan timnas Indonesia. Oke, begini. Jadi misalkan timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, dengan materi-materi pemain yang sudah ada seperti Justin Hapner, terus juga Ivar Jenner, Rafael Sturridge, Jordi Amat, Elkan Bagot, itu pemain yang luar biasa semua. Tapi ketika nanti melawan Vietnam dan Vietnam berhasil mengimbangi Indonesia, nah ini menandakan bahwa kemajuan timnas belum atau tidak baik, stuck seperti itu. Atau bahkan mungkin kalau andaikan menang pun, apabila istilahnya menang tipis 1-0 atau 2-1 untuk Indonesia, itu pun menurut saya pribadi perkembangan Indonesia timnas masih belum baik. Sama seperti dulu ya. Karena apa? Karena kita sering bermain, yang notabene kita sering bermain di mana banyak pemain-pemain lokal di situ. Ya meskipun Mark Rock sudah ada ya, itu kita masih bisa menang tipis, kadang seri melawan Vietnam, kadang kalah juga. Ya bisa dikatakan kekuatan kita hampir sama dengan Vietnam. Nah, kalau andaikan nanti kita kalah ataupun seri, jadi catatan bahwa timnas Indonesia belum ada kemajuan. Karena kalau dilihat dari materi-materi yang ada, para pemain timnas Indonesia itu sudah cukup luar biasa. Berarti harus ada perbaikan-perbaikannya. Ya, itu merupakan sebagai tolak ukur dari kemajuan timnas Indonesia. Nanti kita lihat di tanggal 19 ya, 19 Januari, tepatnya sama 9.30. Saya pikir itu menjadi tolak ukur ya, tolak ukur perkembangan timnas Indonesia. Apakah sudah maju, bagus, atau justru stuck? Ya, nanti dibuktikan pada timnas Indonesia melawan timnas dari Vietnam. Mungkin itu aja bro yang gua sampaikan. Ini bagi catatan penting bagi timnas sendiri dan coach STY Shin Tae-kyung ya, menjadi tolak ukur untuk perkembangan timnas Indonesia.
Oke, Adi di sini. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Gibahin Bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.